Dan kami harapkan ini nanti ke depan terus gerakan ini terus kita kembangkan dan kita pertahankan untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena apa? Karena perahu besar perubahan itu ada di demokrasi. Ketika kita menginginkan perubahan, ketika kita menginginkan sebuah kemakmuran, itu lewatnya demokrasi. Dan salah satunya adalah untuk kita ikut mengawasi, ikut menolak money politik, dan ikut berpartisipasi dalam demokrasi. Partisipasi ini tidak hanya kita menggunakan hak pilihnya, tetapi juga ikut melakukan pencegahan, ikut melakukan pengawasan biar tidak ada pelanggaran. Dan juga mendekati bulan Ramadan, saya juga secara pribadi dan lembaga, rekan-rekan juga mohon maaf, dan semoga ya Ramadan tahun ini yang mungkin dimulai hari Selasa tapi menunggu sidang isbat yang akan dilaksanakan besok oleh Kemenak gitu kan. Dan semoga kita dimasukkan dalam orang-orang yang bertakwa gitu. Sahabat Bawaslu, teman-teman masyarakat, dan teman-teman komisioner dan staf yang hadir di Jagongan Demokrasi ini. Hari ini kita akan mendiskusikan, ngobrol ya, atau jagongan, berbicara mengenai bagaimana keadilan pemilu ya, dan keadilan pemilu dan pemilihan yang tentu akan menjadi satu indikator penting ya dalam proses pemilu, khususnya menghadapi pemilu tahun 2024. Mengingat catatan regulasi kita, mekanisme mencari keadilan dalam pemilu dan pemilihan ini dengan regulasi yang berbeda. Dan kemudian kemarin itu revisi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu belum menjadi prioritas pemerintah. Nah, tantangan-tantangan itu tentu menjadi kajian yang luar biasa di pimpinan Bawaslu RI, sehingga hari ini memotret 2024, nah, pimpinan Bawaslu pasti sudah melakukan kajian dan telaah, kira-kira begitu. Nah, sehingga kita mengharapkan beliau bisa memberikan gambaran kepada kita semua yang hadir terkait dengan konstruksi keadilan pemilu dan pemilihan menjelang tahun 2024, termasuk nanti potensi-potensi regulasi yang akan muncul. Untuk sebelum ke sesi talkshow, kami persilakan barangkali Pak Bakhtiar bisa menyampaikan poin-poin urgent terlebih dahulu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kursinya terlalu maju ini, jadi nggak bisa kelihatan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sopan saya duduk di atas, teman-teman duduk di bawah gitu. Dalam kultur orang Bugis Makassar itu tidak boleh gitu. Apalagi ada yang dituakan, ada yang tua baru saya duduk. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan, dari Pak Frits Edward Siregar. Seyogyanya beliau yang hadir di sini. Tapi karena padatnya acara masih satu rangkaian dengan kegiatan nikahannya anak Pak Aban, sekaligus semua kegiatan dipusatkan di Solo, maka untuk sementara ini beliau menugaskan saya, tapi insya Allah jam 12, jam 1 beliau akan ke sini untuk menyapa teman-teman sekalian. Karena ini sesuatu yang sebenarnya suatu program yang sangat kreatif, yang itu coba mendekatkan Bawaslu kepada publik. Jadi pendekatan yang sifatnya ya kita kan punya jargon ya, kita punya program bersama rakyat ya. Kemudian itu kan wujud dari pengawasan partisipatif. Nah, nanti saya coba mau cerita dengan gaya bahasa yang mungkin bahasanya merakyat gitu, karena
audiens saya bukan kampus. Kalau mungkin background saya dosen Bapak, dosen, tapi tidak ngajar di S1, saya lebih banyak ngajar di S2, S3, banyak membimbing tesis disertasi. Jadi saya usahakan ngomong dengan bahasa yang mudah dicerna oleh teman-teman ini. Ya kalau terlalu akademisi bahaya gitu lah. Ya mungkin nggak bisa nyambung. Kalau saya ngomong dengan Pak Muladi, Bang Rohmat, Ibu Uswatun mungkin nyambung gitu loh. Ya. Dan sekaligus salam hormat saya kepada komisioner yang luar biasa bagaimana mendekatkan Bawaslu itu kepada publik melalui program-program yang sifatnya terus menumbuh kembangkan partisipasi publik untuk ikut serta merawat demokrasi yang sudah berjalan ini. Pertama ingin saya katakan begini, kenapa dalam sebuah kontestasi politik, ya ini salah lagi saya ini, dalam sebuah bahasa kontestasi di masyarakat apa ya? Perhelatan ya, demokrasi itu membutuhkan keterlibatan publik. Ya, kenapa Bawaslu itu hadir? Ini kata kuncinya itu. Saya bukan. Kenapa Bawaslu harus perlu hadir? Ada 3 alasan kenapa Bawaslu, notabene ya, dalam pengertian pengawasan itu harus berjalan. Pertama, karena kepentingan konstitusional. Apa kepentingan konstitusional itu? Kepentingan yang berkaitan dengan makna daulat rakyat. Kenapa? Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, yang berdaulat itu jenengan semua ini. Jenengan ya, benar ya. Jenengan semua ini yang berdaulat. Prinsipnya tidak boleh satupun hak warga negara yang dilanggar. Misalnya, Bapak Ibu punya hak untuk menentukan bagaimana potret pembangunan di daerah sini. Karena prinsipnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Oleh karena itu, tugas negara adalah menjamin hak-hak publik yang dimiliki oleh rakyat. Pada satu sisi kita memiliki hak konstitusional. Apa itu disebut dengan hak konstitusional? Adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi itulah hukum dasar paling tertinggi kita. Kalau kita Islam, kebetulan saya Muslim, yang paling tertinggi hukumnya itu ya Al-Quran dengan Sunnah. Tapi dalam konteks bernegara, yang paling tinggi itu bukan undang-undang. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena apa? Karena itu adalah konsensus, kesepakatan daripada pendiri negara pada saat itu. Pendiri negara kan kita macam-macam, ada dari Jawa, ada Sulawesi, ada Muslim, semua. Dan itu kemudian terkristalisasi menjadi satu ke dalam norma Undang-Undang Dasar itu tadi. Dan dalam Undang-Undang Dasar itu, karena dia adalah konsensus atau kesepakatan warga negara, ya semua ditentukan di situ, maka tugas negara adalah mewujudkan kesepakatan rakyat itu. Salah satunya apa? Hak rakyat itu harus dijamin. Salah satunya yang mana? Yang terkait dengan pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih. Tidak ada boleh teman-teman Bawaslu melarang Bapak pergi untuk mencoblos memilih. Tidak ada boleh kemudian pada saat memilih kemudian dikasihkan duit. Kalau dikasihkan duit Bapak terima, itu merusak makna daulat rakyat. Bapak mengkhianati esensi daulat rakyat yang memang dijunjung tinggi dari sejak negara ini berdiri. Sehingga di situ makna kenapa Bawaslu itu hadir, karena tadi ingin bersama-sama dengan kita semua bagaimana kita merawat. Jangan sampai ada satu pun hak dari teman-teman kita semua itu dilanggar. Maka harus diawasi ini penyelenggara ini. Khususnya KPU misalnya. Kita harus awasi. Kemudian paslon kita harus awasi. Kenapa? Karena kepentingan daulat rakyat tadi. Karena yang berdaulat siapa? Kita yang berdaulat. Kita ini pemegang suara. Saking pentingnya kita, semua paslon datang ke kita. Jenengan mau dapat duit 100 enggak? Kan itu pentingnya itu. Sehingga ini luar biasa. Maka pengawasan ini yang secara kelembagaan institusional itu diberikan kepada Bawaslu. Tetapi bukan berarti kita tidak ikut mengawas. Justru dalam rangka menjaga hak-hak itu,
pengawasan yang sifatnya partisipatif dari publik itu menjadi penting sekali. Dan alhamdulillah teman-teman dari di sini ya ikut bersama dengan teman-teman Bawaslu, kita sama-sama menjaga daulat rakyat tadi. Karena kita pemegang tertinggi kekuasaan dalam negara ini kita. Kenapa kita yang menentukan siapa yang terpilih dan tidak terpilih toh? Itu. Sehingga itu Bawaslu hadir di situ. Kemudian yang kedua, apa kepentingan yang kedua? Kepentingan yang kedua itu berkenaan dengan kepentingan undang-undang pemilu sendiri. Karena di dalam undang-undang pemilu itu dijujurkan, ditentukan seluruh mekanisme perhelatan, kata Pak Rahmat tadi, perhelatan kita di berdemokrasi itu harus mengedepankan prosesnya itu secara jujur dan adil. Semua orang boleh memilih dan dipilih, tetapi kalau ketika kau berkontestasi, maka kau harus jujur dan adil. Sebagai penyelenggara juga harus jujur dan adil. Maka untuk memastikan jujur dan adil itu perlu ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Secara kelembagaan Bawaslu. Tapi Bawaslu cuma 5 orang kok. 5 orang doang ini di Bawaslu. Maka Bawaslu butuh mata dan telinga. Mata dan telinga itu dari mana? Dari rakyat sendiri. Maka kita butuh partisipasi teman-teman ini. Ya. Seandainya money politik itu tidak akan terjadi kalau masyarakatnya sadar bahwa money politik itu akan merusak makna jujur dan adil. Kita berpasangan saja kan harus jujur, Pak. Kalau ada dusta di antara kita, apa yang terjadi? Pengadilan agama. Iya kan? Gitu. Kecuali ada izin dari istri pertama toh. Ya, ini pakai toh, ini pakai Sulawesi sudah ini. Nah, itu ya persoalan situ. Cocok mi itu toh? Nah, cocok mi, gitu. Sehingga ya, saya juga orang Solo, Pak. Saya orang Solo, Pak. Sulawesi. Ya, jadi orang-orang seperti kita ini, termasuk teman-teman yang disabilitas, itu punya hak yang sama dengan kita, sehingga harus dipastikan jangan sampai ada yang dilanggar. Maka seluruh mekanisme itu berpilkada ya dalam rangka memilih calon yang terbaik, ya itu harus jujur dan adil. Karena kalau tidak jujur dan adil akan merusak makna daulat rakyat yang pertama tadi. Kita akan mengkhianati apa yang menjadi nilai-nilai kebatinan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat itu menghendaki ini hanya gara-gara dia punya duit banyak, dia pakai mahar politik. Ya. Nah, alasan yang ketiga ini berkaitan dengan yang saya ceritakan dari awal tadi, 1, 2 itu, dan alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga itu berkenaan dengan alasan teknis penyelenggaraan. Problemnya apa? Problemnya ini berkenaan dengan partisipasi. Nah, ini ujungnya di sini nih, partisipasi. Kita boleh komisioner hebat apapun, tapi kalau pilkadanya partisipasinya hanya 30%, rusak itu penyelenggaranya. Tidak berhasil. Kenapa? Karena pendekatannya itu pendekatan yang sangat pragmatis, hanya berorientasi pada pelaksanaan program. Tapi substantif dari penyelenggaraan seluruh mekanisme itu tidak diperhatikan. Sehingga kepentingan penyelenggaraan itu menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah proses kenapa Bawaslu itu dihadirkan. Bawaslu dalam pengertian bukan kelembagaan ya, maksud saya kepengawasan secara umum. Karena nanti kalau kita lihat korelasinya antara kepentingan penyelenggaraan itu berkaitan, beririsan dengan partisipasi ya, dan partisipasi itu akan terlihat dengan jelas kalau ada trust publik. Trust itu kepercayaan publik. Percuma Pak Rahmat dan teman-teman ngajak kita untuk ibu bapak coblos ya tanggal sekian,
Tapi kalau publik sendiri punya trust, kepercayaan yang rendah kepada penyelenggara, mana mungkin demokrasi itu bisa berkembang. Problem yang terkait dengan trust publik ini, kepercayaan publik ini menjadi penting. Kenapa? Karena Bawaslu ataupun KPU tidak pernah dekat dengan rakyatnya. Sehingga, coba ini penting, ini sederhana. Coba kita melakukan riset, kebetulan saya di bidang hukum, riset-riset hukum itu, kita pertanyakan, kenapa itu masyarakat tidak pernah datang melapor? Orang selalu bilang, dia takut. No, bukan takut. Indikator yang paling itu masyarakat tidak tahu. Batas melapor itu kan 7 hari. Rata-rata kadaluarsa laporannya, karena dia tidak tahu batasnya 7 hari. Bapak tahu nggak kalau mau melapor itu berapa hari? Nggak tahu, karena penyelenggara nggak pernah menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat, kalau ada orang yang melanggar, lapor ke kami ya, tapi batasnya 7 hari loh. Itu tidak terbantahkan itu dan hasil riset. Kami presentasikan, loh, kenapa tidak? Persoalannya Bawaslu-nya tidak pernah dekat dengan masyarakatnya. Ada program yang namanya program, misalnya kampung anti korupsi ya, apa namanya? Anti politik uang. Pendekatannya sangat program doang. Setelah datang komisionernya buka bla bla bla, besoknya nggak pernah lagi dia datang ke masyarakatnya, nggak pernah dibina. Itu problemnya. Sehingga bagaimana trust itu muncul? Karena tadi berkorelasi dengan kepentingan penyelenggaraan. Maka kepercayaan itu muncul kalau kita berbaur dengan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ibu Uswatun dan kawan-kawan ini. Luar biasa. Itu dibina terus secara berkelanjutan, bukan hanya DPT berkelanjutan. Ya kan fokusnya DPT berkelanjutan. Ada yang paling penting menurut saya bukan DPT berkelanjutan. Yang penting ini bagaimana kita melakukan edukasi, civic education, ya, yang kepada tentang pengawasan kepada masyarakat. Dibina secara kontinu. Lagi pula cilakanya, umurnya komisioner itu ada batasnya. Ya selesai urusannya dia, ya dulu itu pengurus yang lama yang bina di situ. Udah kita pindah daerah lain aja. ini yang ini kan biasa juga kalau bupati ini programnya ini PKK buat gambar. Nanti program dia hapus semua itu, nggak boleh ada itu peninggalan lama katanya. Pendekatannya begitu. Sehingga ini pola yang saya selalu diskusi dengan teman-teman. Kalau bilang bikin program itu yang sustainable, bahasa Makassarnya itu berkelanjutan gitu. Jadi selesai siapapun berganti, misalnya Pak Rohmat dan kawan-kawan sudah tidak komisioner lagi, dilanjutkan oleh yang lain, ya siapa tahu ada yang ada di sini, itu program tetap ada. Jadi ada 3 kepentingan tadi ya. Nah, kalau 3 kepentingan ini itu dihadirkan dan dia berjalan secara tough, secara baik, demokrasi akan tumbuh kembang dengan baik. Ya, saya tidak usah bicara teori, Pak. Demokrasi itu apa? Pokoknya kalau itu sudah bicara teori, aduh, babak belur. Tadi makanya saya siapkan bahan, Pak, sebenarnya ini. Karena saya pikir audiens saya ini orang-orang Bawaslu. Tapi dapat penjelasan dari Bang Muladi, bukan, Pak, ini masyarakat. Wah, gaya bahasanya harus dirubah ini. Makanya saya bilang saya nggak usah pakai inilah. Yang kita harus lakukan itu bagaimana kita memperkuat pemahaman demokrasi itu di tingkat basis masyarakat. Dan kita punya keterbatasan dalam melakukan pengawasan-pengawasan, dalam melakukan penegakan hukum pemilu. Kita butuh mata dan telinga yang datangnya dari masyarakat. Maka kita perkuat masyarakat, otomatis nanti trust, kepercayaan publik kepada penyelenggara juga akan semakin tinggi. Udah, kita lapor aja. Waktunya berapa nih? 7 hari. Oh belum, belum lewat. Kita lapor. Nah, bagaimana Bapak mau lapor? Dilapornya nanti setelah 1 bulan selesai, sejak dilihat itu 1 bulan udah kadaluarsa itu, Pak. Jadi Bapak jangan marahi Ibu Uswatun, misalnya kan, ini dia tidak respon laporan kita. Dia tidak tahu kalau laporannya itu hanya bisa diproses yang 7 hari sejak diketahui, kan? Jadi kita memindahkan seluruh mekanisme yang kita pahami itu
di-share kepada masyarakat dalam bentuk berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan model jagongan. Jadi saya pertama kali dapat surat dari Pak pimpinan, Pak Frits, makanya yang saya cari, ini kok sederhana banget temanya ya, jagongan demokrasi. Jagongan apa ya? Saya buka searching jagongan, jagongan ini. Kemudian dapat penjelasan dari Kang Muladi kan, ngobrol ya. Orang rembok, orang Betawi bilang tuh. Oh iya, jadi ya ngobrol. Jadi sekedar diskusi ya. Nah, sehingga pengembangan model partisipasi itu menjadi penting dalam rangka merawat demokrasi. Demokrasi itu hanya tumbuh kembang dengan baik dan dia sehat kalau inisiasi dalam menumbuh kembangkan demokrasi itu datangnya tidak hanya dari penyelenggara, tetapi juga dari kesadaran sendiri dari masyarakat yang memahami arti penting bahwa sesungguhnya yang berdaulat di negara ini kami ini, rakyat ini. Tugasnya Bawaslu itu merawat, memberikan dukungan dalam rangka menyokong konsolidasi demokrasi kita yang sudah berjalan ini. Ya, karena kita ini dalam proses konsolidasi, Pak. Karena kita baru masuk, baru beberapa puluh tahun ini masuk ke dalam demokrasi yang sebenarnya. Kalau yang kemarin itu demokrasi semu, ya, semua ditentukan oleh penguasa. Jenengan ini hanya bisa ngikut. Nah, kalau nggak ngikut melawan pemerintah, masuk penjara. Kalau sekarang nggak bisa, ya, nggak bisa sekarang. Sekarang ini daulat rakyat itu menjadi kata kunci dan disakralkan, karena itu adalah pesan sakral dari konstitusi yang harus dijamin oleh semua pihak. Sistem penegakan hukum pemilu itu, pendekatannya yang harus diwujudkan itu adalah pendekatan tidak hanya pada pendekatan yang sifatnya prosedural, tetapi juga pendekatan yang sifatnya substantif. Prosedural begini, kita ini kan begini, dalam negara hukum kita ini segala tindak tanduknya itu harus berdasarkan hukum, karena hukum itu menjadi dasar demokrasi itu sendiri. Karena ada hubungan loh antara demokrasi dan hukum. Demokrasi tanpa hukum, maka yang terjadi adalah kebablasan. Karena demokrasinya berjalan tidak sesuai dengan koridor hukumnya. Tapi hukum tanpa demokrasi, maka hukumnya itu kehilangan nyawa. Kenapa? Karena hukum itu sendiri itu adalah hasil produk dari demokrasi. Demokrasi yang baik itu demokrasi yang berdasarkan hukum, tapi hukumnya sendiri itu diperoleh melalui mekanisme demokratis. Artinya hukum itu kan dibuat oleh lembaga yang berwenang, oleh lembaga politik, ya kan? Nah, dia itu adalah representasi dari rakyat. Maka hukum yang baik itu hukum yang memang dikehendaki oleh rakyat. Nah, di situ hubungannya. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum pemilu itu yang pertama dan terutama itu memang betul harus melalui keadilan proseduralnya, harus dijaga. Keadilan proseduralnya itu dalam arti seluruh mekanismenya itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi Bawaslu tidak pernah menegakkan hukum itu tidak ada aturannya, pasti dalam rangka menegakkan aturannya. Nah, tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu itu tidak semata-mata pendekatannya prosedural ansih, ya. Ada nilai yang lain yang lebih substantif. Yang substantif itu yang lebih mendasar, ya, ada yang mendasar, sehingga disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Bawaslu. Yaitu Bawaslu itu kerjanya itu bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, sesungguhnya ujung dari seluruh proses itu yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu itu apa? Keadilan. Keadilan tadi filosofinya dari mana? Keadilan itu ujungnya dari daulat rakyat. Tetapi tidak sesederhana itu, ya. Sederhana itu, walaupun ini kita bicara sangat filosofis sekali.
ya. Tidak sederhana itu. Dalam pekerjaannya mungkin terjadi bias kiri kanan, ya, terjadi penyimpangan kiri kanan. Tapi itu person, ya, sifatnya lebih person. Tetapi komitmen dan political will yang hendak dibangun oleh Bawaslu, seluruh jajarannya itu memastikan tidak ada satupun hak-hak rakyat itu kemudian dirampas. Ya, tidak boleh satupun. Makanya gini, kita akan memastikan apakah ada nggak orang yang di daerah sini yang hak pilihnya dia tidak bisa salurkan. Nah, itu dipastikan oleh Bawaslu. Saya mendengar cerita dari pimpinan dari Kordif Hukum di Wondama itu kemarin, PSU, pemungutan suara ulang. Jadi pemungutan suara ulang itu banyak terjadi dalam pilkada kita kali ini. Luar biasa kalau dibandingkan dengan pilkada 2018. Ini banyak banget ini. Bahkan ada satu kabupaten yaitu pilkada ulang. Ulang seluruhnya. Itu Bovendigul di Papua. Bahkan hampir ratusan TPS di Kalimantan Selatan. Ya. Itu yang di Teluk Wondana, cerita dari pimpinan itu, ada 5 orang terakhir yang mau pemungutan suara. Tetapi ditahan karena 5 orang ini, ya, dia tercatat di DPT, tetapi kemudian dia tidak bisa membuktikan KTP-nya. Dia bawanya KK, kalau nggak salah, saya pahami itu. Dibuat sampai sore, sampai malam, sampai maghrib. Diuji. Kebetulan Pak Pres dengan dia, Pak Dewi Raka, KPU ada di Teluk Wondama, sehingga mereka berdiskusi untuk memastikan. Akhirnya diputuskan itu hanya 2 orang yang bisa. Walaupun kita tahu sudah lewat ini, sudah lewat pemungutan suaranya. Pemungutan suara kan ada batasnya, waktunya jam 1 ya Pak, berhenti. Tapi karena ada hak, ya saya mau bilang gini, ada hak warga negara yang dijunjung tinggi, maka hak negara itu harus diberikan. Jangan terkunci dengan prosedur. Nah, itu yang saya bilang. Pendekatan prosedur tidak semata-mata ansih. Yang harus dipastikan itu adalah substantifnya. Apa substantifnya? Ada yang lebih tinggi. Yang berdaulat, kita harus merawat makna daulat rakyat tadi. Ya, sehingga tidak boleh dirampas. Kalau dia punya hak, disalurkan haknya. Nah, itu dalam proses penegakan hukumnya menjadi penting sekali. Termasuk juga persoalan yang berkenaan dengan tarik-menarik kepentingan pada saat apakah kita harus menyelenggarakan pilkada di masa pandemi ini. Ini kan luar biasa tarik-menariknya. Bahkan sebagian pegiat itu menghendaki ya udah ditunda sampai tahun berikutnya. Tetapi kemudian keputusan politiknya mengatakan pilkada harus tetap jalan 9 Desember kemarin itu. Ya. Pandemi COVID itu tidak boleh melunturkan nilai demokrasi. Dan demokrasi itu tidak boleh juga dipertentangkan dengan keadaan yang kita alami. Dan pada saat yang sama, ya itu tadi, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mengalahkan pandemi. Ya, tidak bisa dipertentangkan antara keduanya itu. Tetapi yang pasti, pandemi itu tidak boleh merusak nilai demokrasi. Tetap aja hak-hak warga negara itu harus tersampaikan, harus tersalurkan. Dan jangan sampai juga pandemi itu mengancam hak asasi manusia, apalagi digunakan untuk membatasi ruang publik dalam menyalurkan hak-haknya. Ya. Walaupun sebenarnya pandemi ini merupakan ujian besar bagi bangsa dalam menata kehidupan berbangsa kita. Kita tahu pandemi bahaya, tetapi demokrasi harus tetap jalan, gitu loh. Ya, menjadi jalan karena konsolidasi demokrasi yang kita tetap lakukan itu harus tetap berjalan dengan sekalipun di tengah pandemi. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Yang kalau kita harus lakukan itu bagaimana kita mensiasati proses demokrasi kita itu yang kemudian sejalan dengan proses penanggulangan pandemi itu sendiri. Jadi menurut saya itu memang tidak perlu diperhadap-hadapkan antara pandemi dengan demokrasi.
dalam situasi apapun, demokrasi itu harus tetap berjalan. Sekalipun kita dalam kondisi yang sangat kritis. Karena demokrasi itu adalah makna dari tadi yang saya bilang, kepentingan konstitusionalnya itu ada. Tadi sudah disampaikan pengantar dari Pak Bahtiar. Salah satu luar biasa sekali tadi, baik situasi teknis ya, sampai beberapa kasus sampel PSU ya, sampai cuman kemudian kata kunci terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat ya dalam pemilu pemilihan. Kalau kita cermati di pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 perubahan ketiga itu, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, ada frase yang sulit ya, itu satu persoalan yang memang dari pemilu ke pemilu frase tambahan namanya jujur dan adil. Ada frase penting ya, ini jujur dan adil ya, kayak gitu ya. Jadi keadilan pemilu itu salah satu kata kuncinya adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Bahtiar, bahwa rasa di masyarakat. Masyarakat itu merasa ada yang terzolimi tidak, kira-kira gitu ya. Pemilu kemarin dilaksanakan semua bisa menggunakan hak pilihnya tidak? Ada yang terhambat penggunaan hak pilih atau tidak? Rasa para pihak yang bertarung, apakah calon anggota legislatif, partai politik, dan terutama para kontestan, bagaimana mereka ketika bertarung, apakah mereka merasa proses yang berlangsung kurang adil, dan kira-kira itu, atau kurang jujur? Ataukah masyarakat melihat apa kejujuran dan ketidakadilan itu justru ditimbulkan oleh pihak para kontestasi itu sendiri, ya, misalnya begitu. Ataukah pihak dari masyarakat? Nah, itu tentu saja memberikan ruang bagi pemilu itu sangat menentukan terkait dengan kualitas pemilu itu sendiri. Manakala masyarakat merasa nyaman, merasa puas terhadap sistem keadilan yang tentunya yang prosedural maupun yang substantif. Rasa bahwa pemilu sudah berjalan lancar mungkin ya. Jadi di Jawa kira-kira ya, terutama konflik kan tidak sekonflik sebagaimana luar Jawa kira-kira itu ya. Suasana demokrasi berjalan dengan lancar ya, cenderung berjalan dengan tertib ya. 1-2 problematika itu masih wajar dalam batas-batas kewajaran. Tetapi tentu masyarakat memiliki pemikiran masing-masing ya, kira-kira begitu.